Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi pendidikan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Nah, di sini di samping sebelah kanan saya ada teman saya yang bernama Nama saya Ilyas Yuda Saputra. dan sebelah kiri saya dan di sini saya sendiri bernama Sutrisno. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi yang pertama itu ada konsep dasar Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, poin pertama itu ada Pancasila adalah moral dan etika dalam pengembangan ilmu. Jadi maksudnya itu Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau ETEK. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila memberikan arah agar pengembangan ilmu tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila adalah memastikan bahwa IPTEK berkembang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Lalu poin kedua, ilmu harus tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Maksudnya itu adalah pengembangan ilmu di Indonesia harus sama dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa inovasi dalam ilmiah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin ketiga itu adalah IPTEK di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai bangsa. Ya, dalam forum itu indigenisasi ilmu. Jadi maksudnya itu adalah indigenisasi ilmu berarti bahwa pengembangan IPTEK harus berakar pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dengan demikian, IPTEK pengembangan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan dan yang dihadapi bangsa Indonesia secara spesifik. Pendekatan ini juga mencegah dominasi budaya asing dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Lalu poin keempat, Pancasila menjadi lambung normatif dan paradigma dalam ilmu. Artinya itu Pancasila berperan sebagai lambung normatif dan paradigma dalam pengembangan ilmu. Sebagai lambung normatif, Pancasila memberikan batasan arahan agar pengembangan ilmu tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa. Sebagai paradigma, Pancasila menjadi kerangka berpikir yang mendasari setiap proses ilmiah, memastikan bahwa IPTEK berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat identitas bangsa. Tujuan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang poin pertama mewujudkan pembangunan ilmu yang beretika dan manusiawi. Tujuan utama dari menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah untuk memastikan bahwa ilmu mengembangkan secara etis dan manusiawi. Ini berarti bahwa setiap kemajuan dalam IPTEK harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, serta tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi kemajuan teknologi semata. Yang poin kedua yaitu menjaga agar ilmu tidak lepas dari akar budaya dan ideologi bangsa. Dengan ini menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia tetap ditarikan pada akar budaya dan ideologi bangsa. Hal ini penting dalam memastikan bahwa IPTEK yang berkembang tidak hanya menginginkan atau mengadopsi dari luar, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai khas Indonesia. Yang ketiga yaitu menjadi landasan etika dan kebijakan pengembangan ilmu. Pancasila memberikan landasan etika dalam pengembangan ilmu yang berarti bahwa setiap kegiatan ilmiah harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan terkait IPTEK, memastikan bahwa kebijaksanaan tersebut selain dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dalam hukum tidak yang pakai besar
Yang pertama menekankan pentingnya keimanan dan kualitas dalam perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan, memastikan bahwa etik tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, dalam pengembangan teknologi biologi, pertimbangan etika dan moral harus menjadi prioritas utama. 2. Sila manusia yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya keadilan dan perbedaan dalam perkembangan ilmu. Etik harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara adil tanpa diskriminasi. Misalnya, teknologi kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang mampu secara ekonomi. 3. Sila 3 Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam mengembangkan ilmu. Etik harus digunakan untuk memperkuat integrasi nasional dan peran hubungan antar daerah. Misalnya, pengembangan teknologi komunikasi harus memperhatikan keberagaman budaya dan bangsa di Indonesia, serta digunakan untuk memperkuat rasa kebangsaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana. Sila 4 menekankan pentingnya di demokrasi dan musyawarah dalam mengembangkan ilmu. Pengambilan keputusan dalam politik harus melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Misalnya, dalam pengembangan teknologi energi, keputusan harus melibatkan masyarakat yang terdampak dan pertimbangan keberlanjutan lingkungan. 5. Keadilan sosial dan distribusi rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pangan ilmu. Etik harus dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pengembangan teknologi pertanian harus membantu petani kecil meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Nah, lalu kita sampai di poin yang terakhir, yaitu tantangan perkembangan iptek di Indonesia pada saat ini. Di poin pertama, itu iptek seringkali berorientasi pada pasar budaya barat. Salah satu tantangan dalam pengembangan iptek di Indonesia dalam kecenderungan untuk mengadopsi teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara barat tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan keberadaan identitas budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan iptek sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Lalu di poin kedua, kurangnya relevansi sosial dari hasil riset. Yang artinya itu banyak hasil riset di Indonesia yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penelitian dan pengembangan. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada pendekatan partisipatif dalam penelitian, di mana masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nomor 3, atau poin ketiga, perlunya transformasi dari agar iptek sesuai dengan diri bangsa. Agar iptek berkembang sesuai dengan diri bangsa, diperlukan transformasi nilai dalam pengembangan ilmu. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi dalam setiap aspek pengembangan iptek, sesuai dari pendidikan, penelitian, hingga penerapan teknologi. Dengan demikian, iptek yang dikembangkan akan menunjukkan identitas dan nilai berbangsa Indonesia. Nah, kesimpulan dari penjelasan kami tadi itu adalah
Pancasila memiliki peran penting dan strategis sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ataupun ITEK di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dan ITEK tidak hanya mengejar kemajuan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tidak lepas dari akar budaya, ideologi, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap sila Pancasila memberikan kontribusi yang khas dalam pengembangan ilmu. Sila pertama mengingatkan kita pada pentingnya kesadaran spiritual dan etika dalam pengembangan ITEK. Lalu sila kedua menekankan pengembangan ITEK yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga mendorong agar ITEK memperkuat persatuan internasional. Sila keempat menegaskan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan ITEK. Lalu sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi pengembangan ITEK. Tujuan pengembangan ITEK yang berdasarkan Pancasila adalah untuk membangun peradaban ilmu yang etis, manusiawi, berakar pada budaya bangsa, dan menjunjung tinggi keadilan sosial dalam konteks umum. Ilmu bukan hanya alat untuk mengejar kemajuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga jati diri bangsa. Namun, dalam penerapannya, pengembangan ITEK di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti dominasi budaya luar, kurangnya dalam sosial dan riset, dan perlunya transformasi nilai agar ITEK benar-benar mencerminkan kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif, terutama dari dunia akademik, untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pendidikan, penelitian, dan penerapan ITEK yang menciptakan kemajuan untuk pengetahuan dan keadilan sosial. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari kami tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.